Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di mata kuliah Evidence Based Midwifery bersama saya Violeta Siska Mutiara. Materi kali ini kita akan membahas tentang pedoman telaah kritis artikel tentang terapi atau pencegahan. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang artikel diagnosis dan Anda telah mencoba mencari artikel dalam jurnal tentang diagnosis. Kali ini kita akan mencoba menelaah kritis apa itu atau seperti apa jurnal terapi. Kita kembali ke prinsip telaah kritis yang pertama, yaitu apakah hasil dari artikel yang Anda temukan itu valid atau tidak. Nah, di sini untuk petunjuk primer yang pertama adalah apabila ada randomisasi seperti biasa. Jadi yang seperti kemarin masih sama, yaitu apakah ada random atau tidak. Kemudian untuk artikel terapi hampir mirip dengan artikel diagnosis, ada dua kelompok. Di sini ada kelompok perlakuan dan ada kelompok kontrol. Nah, untuk kelompok perlakuan di sini misalnya diberi terapi A, sedangkan kelompok kontrolnya tidak diberi terapi. Atau sebaliknya, misalnya kelompok perlakuan diberi terapi B atau terapi baru, yang kelompok kontrol diberikan terapi standar yang memang sudah berlaku sebelumnya atau sudah merupakan program yang berjalan. Nah, sedangkan di sini untuk randomisasi, tujuannya adalah untuk menyamakan faktor prognosis yang diketahui atau justru yang tidak diketahui. Kita juga harus melihat pada artikel jurnal tentang terapi, apakah follow up-nya komplit atau tidak. Di situ dilihat dalam pemberian terapinya, diikuti bagaimana keluarannya, dan kemudian untuk angka dropout-nya besar atau tidak. Semakin besar angka dropout, semakin cenderung bias. Kenapa? Karena pasien dropout sering memiliki prognosis yang berbeda. Kemudian bisa karena mendapatkan efek yang merugikan atau bahkan meninggal, atau bisa juga sembuh dan tidak kontrol. Bagaimana yang dimaksud dengan dropout-nya besar? Di sini diasumsikan dropout pada kelompok intervensi mendapatkan outcome yang jelek. Lebih baik seperti itu, supaya nanti kesimpulannya tidak berubah dan dropout-nya tidak terlalu banyak. Jadi langkahnya adalah dianggap bahwa kelompok intervensi mendapatkan outcome yang jelek, kelompok kontrol mendapatkan outcome yang baik. Untuk mengetahui hasil dari artikel tersebut valid atau tidak, petunjuk primer selanjutnya adalah dianalisis pada kelompok awal. Setelah tadi follow up lengkap, kemudian dianalisis pada kelompok awal. Jadi yang apabila di situ menjelaskan bahwa responden atau subjek penelitian yang tidak mematuhi terapi itu tidak dieksklusi dan dropout-nya tetap dianalisis, itu berarti kemungkinan besar jurnalnya atau artikelnya valid. Kemudian untuk menelaah kritis jurnal atau artikel terapi, kita harus melihat apakah pasien dianalisis di grup yang mereka di random atau tidak. Jadi kalau misalnya pasien tidak minum obat, itu kenapa? Apakah lupa atau menolak? Kemudian di situ apakah di dalam jurnalnya diceritakan bahwa dikeluarkan dari analisis untuk efikasi atau tidak? Nah, apabila terkait prognosis, di sini pasien tidak patuh lebih buruk kondisinya dibandingkan dengan yang patuh, walaupun sudah diperhitungkan faktor prognosis atau bahkan mereka mendapatkan placebo.
Nah, dengan adanya intention to treat analysis, itu bisa mempertahankan nilai dalam randomisasi. Itu juga hubungannya dengan dropout yang terjadi apabila ada pasien yang tidak mau minum, tidak patuh, lupa, atau menolak, atau karena alasan misalnya misal mengkonsumsi sulfasferosus atau tablet Fe membuat dia merasa mual atau justru diare misalnya, atau bahkan sembelit sebaliknya dan dia malas minum lagi. Nah, hal-hal seperti itu harus dicatat atau misalnya dilaporkan di dalam artikel tersebut. Apa sebabnya, mengapa pasien itu tidak mematuhi terapi, dan seterusnya. Nah, ini adalah desain paralel untuk randomized control trial, karena idealnya untuk penelitian atau artikel yang melaporkan hasil penelitian di dalam jurnal yang berupa terapi itu desainnya adalah randomized control trial, itu idealnya. Dan bagannya seperti ini. Jadi subjek penelitian di random terlebih dahulu, baru dipisahkan atau dibedakan kelompoknya antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol, kemudian dilakukan terapi dan diikuti sampai keluarannya hasilnya seperti apa. Untuk petunjuk sekunder untuk melihat apakah hasilnya valid, kita di situ lihat di bagian metode penelitian, baik itu di abstrak maupun di full text-nya, apakah ada kata-kata pembutaan. Bila ada, berarti itu merupakan salah satu petunjuk untuk valid. Sedangkan pembutaan sendiri ada bermacam-macam, ada single blind, ada double blind, ada triple blind. Tujuan dari blinding atau pembutaan ini adalah menghindari bias. Di sini contohnya begini, akan lebih baik jika misal untuk penelitian pemberian terapi tablet Fe pada ibu hamil dengan anemia, misal tablet Fe itu sebagai terapi standar, kemudian untuk comparisonnya itu misalkan Fe-nya ditambahkan dengan vitamin C, atau C2-nya atau comparison keduanya misal tablet Fe ditambah air jeruk, atau C3-nya tablet Fe ditambahkan dengan buah papaya misalnya. Nah, di sini kita akan mencari artikel seperti itu, dan misalnya sudah menemukan, idealnya adalah antara yang memeriksa HB di sebelum penelitian dan setelah penelitian, kemudian yang memberikan terapinya, itu adalah orang yang berbeda, jadi bukan satu orang. Jadi dari peneliti bisa misalnya bekerja sama dengan tenaga kesehatan terkait yang ada di tempat pelayanan kesehatan, atau dengan misalnya laboratorium klinik untuk memeriksa dari HB-nya misalnya. Jadi mereka tidak saling terkait atau tidak mengenal satu sama lain atau tidak ada kepentingan di dalamnya. Apabila dan subjek penelitian juga antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol disarankan juga memiliki latar belakang yang berbeda atau dipisahkan, dan mereka tidak merasa dibedakan perlakuannya. Jadi jika subjek penelitiannya yang tidak tahu dan tidak merasa dibedakan, itu namanya single blinding. Sedangkan double blinding antara subjek penelitian dan peneliti. Nah, di sini maksudnya kita sebagai peneliti seharusnya dibuat blind atau tidak pilih-pilih. Misalnya, kalau kita tahu bahwa yang ini kemarin yang dikasih Fe saja, yang ini yang dikasih Fe plus vitamin C, berarti harusnya, nah kalau ada kata-kata harusnya yang seperti itu, bisa harusnya HB-nya setelahnya lebih tinggi daripada HB sebelumnya, atau harusnya HB-nya naik, berarti waktu pas pemeriksaan setelahnya HB-nya harusnya lebih dari ini. Nah, itu ada kecenderungan secara
subjektif untuk mengarahkan hasil penelitian. Nah, itu berarti tidak blind. Lebih bagus lagi apabila triple blinding, yaitu subjek peneliti, dan evaluator itu diblindkan. Seperti tadi, misal pemeriksaan sebelum, HB sebelum, HB sesudah, dan yang memberikan obat itu adalah orang-orang yang berbeda tapi yang punya integritas. Kevalidan akan dipertanyakan apabila yang melakukan semuanya adalah peneliti sendiri. Contohnya misalnya, suatu hasil penelitian menjelaskan bahwa pemeriksaan pra untuk mengecek HB dilakukan sendiri oleh peneliti. Kemudian yang memberikan obat, yang memberikan terapi, yang memberikan FE adalah peneliti. Yang memberikan vitamin C atau yang memberikan air jeruk atau yang memberikan buah pepaya itu juga peneliti sendiri. Kemudian yang setelahnya pada saat selesai juga peneliti sendiri, dan yang mengevaluasi adalah peneliti sendiri. Nah, yang seperti itu berarti kevalidannya dipertanyakan karena akan sangat subjektif hasil sebelum dan sesudahnya, dan akan diragukan bahwa penelitian tersebut valid. Karena bisa jadi selama terapi, peneliti akan betul-betul meyakinkan atau akan betul-betul dengan usaha tambahan, misalnya memastikan bahwa yang minum FE bersama dengan vitamin C harus betul-betul teratur, sedangkan yang hanya FE saja mungkin dia akan tidak teratur. Nah, yang seperti itu harus dikendalikan. Salah satunya adalah dengan blinding tadi. Untuk petunjuk sekunder, apakah hasil dari studi valid, itu dapat dilihat dari perlakuan dan kelompok kontrol sama, dan apabila ada perlakuan lain juga sama. Seperti saya sudah jelaskan tadi, apabila dari peneliti sendiri yang langsung memberikan terapi, itu akan diragukan atau ditakutkan bahwa si peneliti berusaha lebih kepada respondennya atau kepada subjek penelitian yang dengan perlakuan. Terkadang konselingnya lebih lama atau mereka lebih ketat dalam pengawasan misalnya, sedangkan yang kelompok kontrol cenderung dibiarkan. Nah, untuk mengantisipasi itu tadi gunakan double atau triple blinding, yaitu yang memberikan terapi betul-betul dari orang-orang yang tidak berkepentingan, misalnya dari enumerator atau mungkin justru dari petugas kesehatan yang memang diminta untuk melakukan tugas tersebut. Jadi mereka hanya melakukan sesuai dengan SOP atau protapnya dan sesuai standar yang sudah ditentukan. Jadi tidak ada perlakuan-perlakuan tambahan, tidak ada obat-obat tambahan, tidak ada, dan untuk konselingnya juga disamakan persis. Jadi apabila ada kointervensi, misalnya ada dikasih tahu untuk makan sayuran hijau, dikasih tahu untuk minum susu, dikasih tahu untuk istirahat yang cukup, semuanya diperlakukan sama. Jadi tidak ada beda intervensi atau ada misalnya ada tambahan atau kointervensi pun dia tetap sama perlakuannya. Di prinsip yang selanjutnya untuk telah kritis adalah apa hasilnya, dan di situ dilihat bagaimana besar dari efek dari terapinya, kemudian bagaimana ketepatan dari terapi tersebut. Nah, di sini untuk mengetahuinya bisa dengan melihat ARR atau absolute risk reduction dengan resiko relatif dan RRR. Nah, dengan rumus tersebut Anda juga bisa mencoba. Misalnya di sini ada contoh kasus, 20% dari
kelompok placebo masih batuk dalam 1 minggu. 15% dari kelompok salbutamol masih batuk dalam 1 minggu. Itu artinya angka X-nya atau resiko tanpa terapinya 20%, sedangkan resiko dengan terapi yaitu 15%. Dengan rumus X min Y berarti angka ARR-nya adalah 5%. Dan selanjutnya untuk relative risk atau RR-nya yaitu 15% dibagi 20% yaitu 0,75. Untuk yang bawah kita tidak bahas dalam pertemuan ini. Nah, di sini sebetulnya untuk mengapa kita harus menemukan RR dan RRR di situ. Nah, yang akan kita lihat adalah sebetulnya NNT ini, number needed to treat, yaitu one measure of treatment effectiveness. Jadi, satu pengukuran untuk keefektifan treatment. Di sini dijelaskan bahwa NNT adalah sejumlah orang yang harus diterapi dengan terapi spesifik untuk memberikan hasil pada suatu rentang waktu, bahwa di situ ada benefit outcome, yaitu ada tambahan keuntungan atau manfaat. Di sini dicontohkan, apabila misalnya dari tadi batuk, kita contohkan saja yang gampang batuk. Misal dari ada 10 orang yang batuk, diberi obat A, sembuh 1. Sedangkan ada 100 orang batuk, diberi obat B, sembuh 1. Bagaimana kecenderungannya? Apabila Anda batuk, Anda mau minum yang obat A atau obat B? Apabila 1 banding 10 dan 1 banding 100, tentu saja akan lebih bagus jika 1 banding 10. Jadi, di sini NNT adalah jumlah yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu kesembuhan. Berarti dari 10 tadi ada 1, akan lebih baik daripada yang 101. Berarti kalau misalnya dari 100 orang, seharusnya 10 orang yang mendapatkan kesembuhan. Nah, akan lebih baik jika semakin kecil angkanya untuk jumlah yang diterapi dan menghasilkan lebih banyak kesembuhan untuk yang diterapi. Nah, di sini kebalikan dari NNT ada NNH atau number needed to harm. Nah, yang dimaksud di sini adalah jumlah orang atau sejumlah pasien yang dibutuhkan atau yang diterapi yang menghasilkan satu efek samping. Di sini saya contohkan. Misalnya tadi untuk 10 orang yang batuk diberikan obat A, dan ada juga 100 orang yang batuk diberikan obat B. Untuk 10 orang pertama yang diberi obat A tadi ternyata sembuh semua, dan yang 100 orang yang diberi obat B tadi juga sembuh semua. Nah, ternyata dari yang 10 diberi obat A tadi, 1 orang mengalami sakit kepala. Sedangkan yang 100 tadi 1 orang juga mengalami sakit kepala. Nah, berarti sakit kepala di sini ternyata adalah salah satu efek samping dari pemberian obat batuk tersebut. Nah, untuk angka NNH ini tentu saja kita akan memilih yang dari 100 orang yang diterapi akan muncul satu efek samping. Jadi semakin banyak orang yang diterapi dan efek samping hanya muncul 1, itu akan lebih baik dibandingkan dengan baru 10 orang yang diterapi, efek sampingnya sudah muncul 1. Nah, yang seperti itu adalah NNH. Nah, selanjutnya untuk prinsip telaah kritis yang ketiga, apakah hasilnya dapat membantu pasien saya? Di situ kita akan melihat sama seperti di artikel diagnosis, di terapi ini juga pertanyaannya masih sama, dapat diterapkan atau tidak. Nah, apakah pasien saya sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi penelitian tersebut atau tidak? Kriterianya sama atau tidak, sesuai atau tidak,
apakah setting tempatnya sesuai, kemudian dilihat semua keluaran klinis yang penting dipertimbangkan, terutama yang penting dari sisi pasien dan dilihat juga efek sampingnya. Apakah efek sampingnya berat, apakah efek sampingnya besar, apakah di situ juga untuk biayanya, misalnya apakah biayanya sebanding dengan manfaat yang diterima oleh pasien, apakah juga bisa diaplikasikan, apakah ya tadi, jadi bermanfaat atau tidak, biayanya sesuai atau tidak, efek sampingnya berat atau tidak. Untuk NNT dan NNH serta untuk pertimbangan hasilnya ini, kita bisa mempertimbangkan juga jenis penyakitnya. Jadi, untuk penyakit-penyakit yang berat atau penyakit-penyakit yang jarang dan belum ditemukan obatnya, suatu efek samping yang berat pun terkadang bisa diterima. Tapi untuk penyakit-penyakit umum atau common dan yang banyak terjadi di masyarakat, sebisa mungkin terapi atau obat yang diberikan itu memberikan efek samping sekecil mungkin. Karena apabila itu adalah penyakit-penyakit umum yang sering terjadi di masyarakat, kemudian obatnya menghasilkan efek samping yang berat, itu obat tersebut kemungkinan besar benefitnya kecil. Apalagi misalnya kita contohkan obat diare, obat flu, obat batuk, kalau harganya terlalu mahal tentu orang tidak akan mau membelinya. Atau tadi juga sama, obat diare, obat batuk, obat flu yang misalnya justru menyebabkan sakit kepala atau menyebabkan gangguan pencernaan, tentu tidak akan dipilih oleh masyarakat. Sedangkan misalnya jika ditemukan, misal contohnya adalah obat untuk COVID-19 misalnya, atau obat untuk HIV/AIDS misalnya, semahal apapun itu atau misalnya harganya tidak terjangkau pun, bagi si penderita akan diusahakan untuk membeli apabila memang ditemukan obatnya. Atau misalnya obat tersebut menghasilkan efek samping yang tidak menguntungkan, misal bisa membuat seseorang menurun kesadarannya selama beberapa hari, namun setelah itu mereka baik-baik saja dan penyakitnya sembuh, tentu mereka akan mempertimbangkan karena ini jenis penyakitnya berat atau jarang atau tadi belum ditemukan obatnya. Nah, tadi berarti untuk NNT dan NNH-nya juga bisa disesuaikan dengan jenis penyakitnya dan berat atau tidaknya, kemudian apakah memang obatnya sudah ditemukan atau tidak. Demikian untuk materi kali ini.